Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang komputer, pengertian dan komponen komputer beserta fungsinya. Pengertian komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi dari pengguna atau seseorang yang dapat mengelola instruksi tersebut sesuai dengan sistem kerjanya secara otomatis. Dan kemudian akan menghasilkan output berupa informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Komponen-komponen komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia brainware. Perangkat keras hardware adalah peralatan yang secara fisik dapat terlihat dan disentuh oleh penggunanya. Hardware sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Piranti masukan input device. Input device yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan instruksi dari pengguna. Contohnya keyboard, mouse, scanner, kamera, mix, dan sebagainya. Jadi, input device ini adalah perangkat yang digunakan pengguna, misalnya pada saat mengetik, mengklik mouse, dan sebagainya. 2. Piranti pengolahan processing unit. Komponen ini adalah jenis komponen yang paling penting karena processing unit atau biasa disebut sebagai CPU ini adalah bagian dari otak komputer. Jadi, tiap instruksi yang masuk ke dalam device komputer akan diolah pada unit ini. 3. Piranti keluaran output device. Perangkat yang berguna untuk menampilkan hasil output dari proses yang dikerjakan oleh komputer. Contohnya, monitor menampilkan teks dan gambar, printer mencetak dokumen, dan speaker mengeluarkan suara. 4. Penyimpanan cadangan backing stroke. Sebenarnya CPU sudah bisa menyimpan setiap dokumen yang diproses dalam komputer. Namun, bedanya dengan penyimpanan cadangan ini adalah hasil simpanan yang ada di CPU dapat dipindahkan menggunakan penyimpanan cadangan. Contohnya flash disk, disket, CD, dan lainnya. Dari keempat jenis hardware tersebut diklasifikasikan lagi menjadi 2. Untuk input dan output device disebut dengan peripheral. Device ini berada di luar casing komputer, sedangkan CPU dan backing stroke ini termasuk dalam komputer itu sendiri. Selanjutnya, dapat dilihat input device memasukkan instruksi yang kemudian instruksi tersebut akan diproses oleh CPU dan menghasilkan berupa output yang ditampilkan oleh output device atau juga disimpan filenya di backing stroke. Perangkat lunak software. Software adalah suatu program yang berisi instruksi atau perintah yang dituliskan dalam bahasa komputer dan kemudian dapat dimengerti oleh komputer itu sendiri. Terdapat 2 jenis software, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Software sistem operasi yaitu perangkat lunak yang harus diinstal terlebih dahulu agar komputer tersebut dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Sedangkan software aplikasi yaitu software yang harus diinstal oleh pengguna sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya Adobe Photoshop yang digunakan untuk edit gambar. Ketika pengguna membutuhkan software untuk mengedit gambar, maka ia harus menginstalnya terlebih dahulu. Berbeda dengan software sistem operasi, software ini harus diinstal dalam komputer tersebut terlebih dahulu. Manusia atau brainware. Brainware atau bisa disebut sebagai pengguna adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Terdapat 3 klasifikasi contohnya, yaitu programmer, administrator, dan operator. Programmer
orang yang memiliki keahlian khusus dalam bahasa pemrograman dan akan membuat software-software yang dibutuhkan oleh pengguna lain. Administrator adalah orang yang mengelola jalannya sistem komputer, misalnya admin database. Operator, orang yang hanya menjalankan setiap device komputer dan menjalankan untuk kepentingan pribadi. Nah, terdapat bagian interaksi atau alur kerja sistem komputer, yakni user melakukan instruksi pada input device yang kemudian akan diproses di dalam CPU. Dan hasilnya akan ditampilkan pada output device yang diterima informasi lagi oleh user. Kesimpulannya, ketiga komponen ini yaitu hardware, software maupun brainware sangatlah penting. Hardware komputer tidak dapat bekerja jika tidak ada software di dalam komputernya. Dan hardware ataupun software juga tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsinya jika tidak ada brainware yang mengoperasikan komputer. Jadi, ketiga komponen ini memiliki fungsi yang saling terkait satu sama lain. Baiklah, sekian dari penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.